Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Kominfo Provinsi Banten bersama Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten lakukan temu media dengan rekan-rekan wartawan Provinsi Banten. Tema yang diangkat adalah peran penegak hukum dalam mengawal pembangunan di Provinsi Banten. Kegiatan dilaksanakan di Aula Pertemuan Kantor Bangun Media Group, Kamis 25 April 2024. Ahmad Subhan Syafaat, Kabid Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi Banten mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas antara media dan pemerintahan dalam membangun daerah. Kegiatan ini merupakan langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya pemberitaan bohong atau hoax. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Temu Media dengan tema peran penegak hukum dalam mengawal pembangunan Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten secara resmi kami nyatakan dibuka. David Setiawan, Kasih Sosial Kebudayaan dan Kemasyarakatan Bidang Intelijen Kejati Banten menjelaskan, wartawan berperan penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Jurnalistik berperan penting dalam menginformasikan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Oleh karenanya, perlu menyampaikan informasi yang tepat dan akurat. David menambahkan, penting memahami kode etik jurnalistik agar terhindar dari pemberitaan bohong. Yang penting, wartawan tidak melakukan pemberitaan yang melanggar atau berlawanan dengan kode etik jurnalistik, sebab efeknya akan berdampak luar biasa di lingkungan sekitar. Jurnalistik itu penting, Pak. Bahkan kalau Bapak lihat, makanya tadi Bapak bilang suka cari orang yang marbot masjid. Itu kalau dipublikasikan luar biasa itu, Pak. Kalau Bapak lihat sekarang, atensi pemerintah itu bukan melihat dari pada saat turun ke lapangan atau nanya kondisi anak buah, bukan. Banyak kan melihat dari medsos dan berita online. Coba Bapak perhatikan sekarang pentingnya medsos dan berita online. Kalau kita lihat, Pak, nggak pernah kita melihat orang baca koran, mau nunggu di jalan, mau nunggu di stasiun, di terminal, ataupun lagi santai, pasti mereka bacanya beritanya online, udah pasti. Sekarang kita nggak bisa dilepaskan dari peran handphone ini, peran internet itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di kantor kami pun laporan juga berbasisnya online semua. David mengharapkan media dapat maju dan profesional memberitakan dengan baik agar dapat membantu membangun daerah dan menginformasikan kepada masyarakat. Semoga media maju dan profesional dalam pemberitaan, menghindari informasi simpang siur sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan daerah dengan berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketua Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Provinsi Banten, Lesman Bangun menghimbau kode etik jurnalistik harus dijunjung dan diterapkan agar informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan bersifat membangun. Tapi di salah satu uji kompetensi wartawan UKW yang dilakukan Dewan Pers itu mata uji pertama, Pak. Itu Jaheni Murniati ini salah satu asesor, salah satu dia penguji uji kompetensi dari PWI Pusat yang membidangi pemberdayaan perempuan. Tapi Bu Jaheni Murniati ini salah satu penguji wartawan untuk kode etik jurnalistik. Jadi di Indonesia ataupun di Provinsi Banten sudah menggalakkan uji kompetensi wartawan yang ada di Banten, dan untuk perusahaan medianya terverifikasi Dewan Pers. Jadi apa yang disampaikan Pak David tadi itu salah satu mata uji pertama untuk menjaga pemberitaan jangan sampai berita salah dan dimunculkan nama tersebut ataupun anak tersebut. Oke, kita kasih halus kepada Pak David, tepuk tangan. Bahwa yang
penting teman-teman dari wartawan media ini melaksanakan tupoksi tugas dengan baik dan taat, tidak melanggar kode jurnalistik, karena peran teman-teman wartawan, teman-teman media ini sangat penting dalam membangun utamanya daerah kita bersama Provinsi Banten. Mari menjunjung kode etik jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berita yang dibuat dapat bermanfaat, tidak menyinggung pihak manapun, serta dapat membangun. Dari Serang, Banten, Tim Liputan BMG TV melaporkan.